Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Daca Dewi Adelia dengan NPM 253200007. Saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Asahan, Prodi Manajemen kelas 1H Manajemen semester 1. Di sini saya akan membawa 4 poin-poin penting yang terdapat dalam presentasi saya, yaitu yang pertama, Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Nah, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia digunakan sebagai alat pemersatu bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang suku dan budaya. Terdapat 4 fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, antara lain yaitu yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai alat pemersatu masyarakat Indonesia, yang keempat sebagai alat penghubung antar suku dan antar budaya. Nah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu materi yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi dalam konteks resmi kenegaraan, antara lain 1. Bahasa resmi kenegaraan, 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, 3. Bahasa resmi dalam administrasi pemerintah, 4. Bahasa dalam pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selain fungsi umum, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi khusus dalam berbagai bidang, antara lain seperti fungsi komunikatif sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan gagasan. Yang kedua, fungsi ekspresif untuk menyampaikan sebuah perasaan dan pikiran. Yang ketiga, fungsi integratif untuk memperkuat rasa kebersamaan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, fungsi edukatif sebagai alat pembelajaran dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kelima, nilai kultural untuk menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya dan bangsa. Nah, materi terakhir yang akan saya jelaskan adalah penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Ruang publik mencakup berbagai tempat dan media yang digunakan oleh masyarakat luas, seperti papan nama, spanduk, media sosial, dan iklan. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, yang menegaskan kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada nama bangunan, lembaga, jalan, serta informasi publik lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga wibawa bahasa Indonesia, memperkuat identitas nasional, dan mencegah bahasa asing di ruang publik. Nah, itu tadi penjelasan dari video presentasi saya tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya Daca Dewi Adelia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye-bye.